niat di sini, ikhlas saya akan memotong kambing atau sapi ini lillahi ta'ala. Lu itu sama sudah berkurban. Tapi jangan saya nanti ikut ngulitin, motongin, saya mau ambil kepalanya. Lah itu udah niatnya nafsu dulu, kan begitu. Jadi banyak yang seperti itu. Tapi kalau enggak bilang sama panitia, saya enggak makan daging kurban, saya mau cara motong saya dihargai. Boleh enggak apa-apa, dia tidak berkorban tapi dia hanya bekerja. Boleh silahkan. Nah ini tidak akan kurban ini bukan pesta rakyat, bukan, tapi kurban ini adalah benar-benar memberikan ketulusan kita untuk makan saudara-saudara kita yang duafa. Jadi kita harus pahami sehingga sebenarnya sampai tanduk atau kuku pun sebenarnya tidak boleh kita ambil bagi kita yang mampu, tapi itu kita berikan. Kalau mamanya ada kulit yang bisa dijual sisanya atau hasil dari kulit sapi atau kambing tersebut tetap berikan aja kepada yang berhak. Jadi kita korbannya apa? Umpamanya maaf nih, kita sebenarnya sih mampu, tapi kita kan motong kambingnya, kemudian ngulitin kulitnya. Kalau memang kita mampu, niat di sini, ikhlas saya akan memotong kambing atau sapi ini lillahi ta'ala. Lu itu sama sudah berkurban. Tapi jangan saya nanti ikut ngulitin, motongin, saya mau ambil kepalanya. Lah itu udah niatnya nafsu dulu, kan begitu. Jadi banyak yang seperti itu. Tapi kalau enggak bilang sama panitia, saya enggak makan daging kurban, saya mau cara motong saya dihargai. Boleh enggak apa-apa, dia tidak berkorban tapi dia hanya bekerja. Boleh silahkan. Nah ini tidak akan mendapatkan Korban ibadah, tenaga, ya Ustaz, korban ya. tenaga. Korban Tapi tenaga. kalau memang mau korban tenaga silahkan, itu saya angkat jempol. Betul. Ibu-ibu juga banyak yang korban, Ustaz. Korban tenaga. Korban perasaan. Korban perasaan. Iya, pada waktu korban suaminya nggak pulang-pulang ya. Bilangnya, ini Bu saya mau ini kambing atau sapi ini kayaknya sampai malam. Dia emang ke lapangan habis itu pergi. Iya. Enggak, ini suudon saya, ini bercanda aja. Ibu nggak usah dipikirin ya. Nih, Begitu Ustaz, ya. alhamdulillah ya. Jadi hikmah daripada berkorban itu bisa ditinjau dari dua sisi, ada dari dimensi ketauhidan kita kepada Allah, juga Iya. ada ditinjau dari dimensi sosial yang Iya. begitu besar manfaatnya, Ustaz, Iya, ya. memang betul. Nah, Ustaz, kalau yang namanya kurban itu yang saya dengar dan saya baca itu, Ustaz, ya, tujzi'u anil baqari an sab'atin. Sapi mencukupi dari 7 orang. Ya kan? Atau juga onta itu mencukupi dari 7 orang. 7 Ustaz. orang, Kira-kira hikmahnya apa itu, Ustaz? Sebenarnya memang sebagian dari kita itu kadang-kadang lucu ya. Kemarin ada beberapa dari santri saya itu diminta. Ada kelompok sudah mau ambil sapi nih, kelompok mau iya. ambil sapi. Jadi urunan. Urunan Oh, ceritanya, urunan ini. Bahasa- Boleh. Bahasa apa itu, Ustaz? Urunan bahasa Jawa. Tapi orang mana-mana tahu kalau urunan itu pasti Sumbangan, ya. sumbangan ya. Sudah dapat 5 orang, kan tinggal 2 nih. Ini yang 2 itu mau diambil sama salah satu santri saya. Sama yang panitianya bilang nggak boleh. Nggak boleh, harus beda orang. Oh, jadi harus 7 orang yang berbeda 7 ya? orang yang berbeda. Kayak gitu. main futsal dulu. Iya. Sebenarnya 7 orang itu menandakan bahwa kalau memang sapi atau onta itu keberatan bagi 1 orang, itu bisa dibawa 7 orang. Sebenarnya 7 orang. begitu. Iya. Karena bisa aja ada seseorang itu bisa menyumbang sapi 1, umpamanya. Kayak SBY Kayak Pak kemarin, SBY, ya. sapinya gede, 1 ton. 1 Itu ton lebih, susah. Ustaz, ya. Kayaknya saya nyari sapi 1 ton juga susah sekali Susah, ya. iya. Susah dompetnya kayaknya. Tapi setuju saya. Jadi boleh 1 orang itu 1 sapi boleh, tapi bukannya sapi 1 harus 7 orang, enggak. Orang 5 boleh, orang 3 boleh, 4, 1 juga boleh. 1 pun juga. 1 pun Alhamdulillah lebih bagus. Terima bagus. kasih, Ustaz. Ya. Alhamdulillah kita sudah sebentar lagi masuk pada azan subuh.
Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Ibu? Saya dengan Nur Mahmudah di Jati Bening. Ibu Nur Mahmuda dari Jati Bening. Iya, silahkan Ibu yang mau ditanyakan. Iya, Assalamualaikum Ustaz Danu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan kondisi ibu saya Ustaz. Iya, gimana Ibu? Namanya Nurlian binti Durahim. Iya, Ibu. Sudah 4 bulan ini sakit. Awalnya beliau sakitnya muntah, terus diare. Iya. Di rumah sakit sudah 3 bulan. Tidak ditemukan penyakit apa-apa. Kata dokter mungkin hanya radang lambung. Tapi sakitnya kesakitan sekali. Oh. Saat ini ibu saya malahan tidak bisa bergerak. Mestinya kalau menurut medis sakit radang lambungnya tidak akan sakit seperti sekarang ini. Iya. Kami udah mencoba dengan cara ruqyah, Heeh. ke sinse dan sebagainya. Informasi yang kami dapat terakhir ini katanya kena guna-guna Ustaz. Oh, kena guna-guna. Aduh, Ibu sabar dulu dong, belum udah kena guna-guna. Jadi ngejeper juga nih saya dengar guna-guna gitu udah ketakutan saya. Ibu Nurlia kalau nggak salah insya Allah ya. Nurlian, iya. Ibu Nurlia. Ibu Nurlia, betul ya? Nurlian, Nurlian. iya. Ah iya kurang N1 aja nggak apa-apa. Ibu, begini sebelum umurnya beliau berapa Bu? 66 tahun Ustaz. 66 tahun. Ya sudah. Saya mau tanya begini. Ibunya ibu beliau ini sebenarnya sebelum sakit beliau ada jengkel, marah, grundel, ngomongin terus terhadap seseorang nggak Bu? Itu aja dulu yang mau saya tanyain. Rasanya sih nggak ada ya Ustaz. Nggak ada. Bener nih belum tanya kok udah bilang nggak ada sih. Mama bisa ngomong nggak Ma? Nih coba bentar ya Oh ini Ustaz ada ya. ibunya ya. Coba. Ya coba ditanyain deh Bu, sebelum ibu sakit ini lagi jengkel sama seseorang nggak? Mamanya lagi jengkel sama bapak, lagi jengkel sama anak-anak itu dulu deh yang tanyain. Nggak ada, nggak ada ya? Oh ya sudah kalau nggak ada. Kalau nggak ada saya mau tanya yang kedua. Sebelum kita bicarain tentang santet menyantet. Ya, yang kedua, dulu sekali waktu ibu masih beliau masih ya entah dengan bapak itu masih pengantin baru atau punya putra atau putri masih kecil-kecil. Saya mau tanya, dulu pernah ke orang pinter enggak? Dulu yang dikasih minum air putih, saya nggak tahu. Pokoknya itu yang harus kita tahu dulu sebelum kita bicara tentang santet menyantet nih. Coba ibu ditanyain bener nggak? Tapi harus benar-benar diingat-ingat, nggak boleh bilang enggak tuh, jangan. Benar-benar diingat. Kalau memang iya, insya Allah itu akan lebih gampang nanti. Pernah Ustaz. Pernah ya? Iya Ustaz. Oke, sekarang ibu ditanyain, kalau memang ibu serius, ibu ingin kembali ke jalan Allah, maukah ibu, ditanyain ya, maukah ibu kembali ke jalan Allah, benar-benar karena Allah ya, jangan kembali ke jalan Allah pingin sembuh, jangan ya, benar-benar karena Allah. Coba ibu ditanyain, mau nggak? Mau nggak Ma? Mau Ustaz. Benar ya? Oke, sekarang ini ibu kondisinya lihat TV nih ya? Iya Ustaz. Oke, ya sudah. Saya akan mengajak ikrar bagi ibu, siapa tadi namanya beliau Bu? Nurlian. Enggak, nama beliau siapa? Iya, Nurlian. Oh, nama beliau Nurlian. Siapa tadi? Nurlian, bener ya? Ya, Nurlian. Nurlian, kalau ibu sendiri yang telepon namanya siapa?
Nur Mahmuda. Oh, Nur Mahmuda, apal. Hafal. Iya. Dai Umar itu kalau sama ibu-ibu gampang apalnya Bu, kalau saya susah. Ibu Nur Mahmuda, saya meminta Ibu Nurlian untuk saya ajak ikrar ya. Untuk mencoba menjadikan yang di perut itu agak tenang. Mau nggak Ibu Nurlian saya ajak ikrar? Mau, Ustaz. Mau ya? Tinggal jawab iya, ikhlas lillahi ta'ala gitu ya Bu.